Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lestari dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih sohor dengan sebutan Fatahillah, mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surowulan yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Pada awalnya, kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dan Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda ke Lapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Fatahillah juga melanjutkan perluasan kekuasaan di daerah penghasil lada di Lampung. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan Din dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada 1570, Fatahillah wafat. Ia meninggalkan dua orang putra laki-laki, yakni Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya, atau Pangeran Jepara, di mana Pangeran Jepara karena sejak kecil ia sudah diikutkan kepada bibinya, Ratu Kalinyamat di Jepara. Ia kemudian berkuasa di Jepara menggantikan Ratu Kalinyamat, sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fatahillah di Banten. Pangeran Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan ayahandanya tahun 1579. Daerah-daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan untuk kepentingan ini. Pangeran Yusuf memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Tahun 1580, Pangeran Yusuf meninggal dan diganti oleh putranya yang bernama Maulana Ahmad. Pada 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Pada waktu itu, Palembang diperintah oleh Ki Gede Ing Soro 1572 sampai 1627. Ki Gede Ing Soro adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan perintis perkembangan pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Kala itu, Kerajaan Palembang lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan Kerajaan Banten. Itulah sebabnya Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Kerajaan Palembang dapat dikepung dan hampir saja dapat ditaklukkan. Akan tetapi, Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan meninggal. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Prabu Seda ing Palembang. Serangan tentara Banten terpaksa dihentikan, bahkan akhirnya ditarik mundur kembali ke Banten. Gugurnya Maulana Muhammad menimbulkan berbagai perselisihan di istana. Putra Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakir, Mahmud Abdul Qadir, masih kanak-kanak. Pemerintahan dipegang oleh sang Mangkubumi. Akan tetapi Mangkubumi berhasil disingkirkan oleh Pangeran Manggala. Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan di Banten. Baru setelah Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal tahun 1624, maka Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Pada tahun 1596, orang-orang Belanda datang di pelabuhan Banten untuk yang pertama kali. Terjadilah perkenalan dan pembicaraan langsung dagang yang pertama antara orang-orang Belanda dengan para pedagang Banten, tetapi perkembangannya orang-orang Belanda bersikap angkuh dan sombong.
bahkan mulai menimbulkan kekacauan di Banten. Oleh karena itu, orang-orang Banten menolak dan mengusir orang-orang Belanda. Akhirnya, orang-orang Belanda kembali ke negerinya. 2 tahun kemudian, orang-orang Belanda datang lagi. Mereka menunjukkan sikap yang baik, sehingga dapat berdagang di Banten dan di Jayakarta. Menginjak abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan. Daerahnya cukup luas. Setelah Sultan Abu Mufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya, bernama Abu Muali Ahmad. Setelah Abu Muali Ahmad, tampillah sultan yang terkenal, yakni Sultan Abdul Fattah, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tritayasa. Ia memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa, Banten terus mengalami kemajuan. Letak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi Banten. Kehidupan sosial budaya juga mengalami kemajuan masyarakat umum untuk dengan rambu-rambu budaya Islam. Secara politik, pemerintahan Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan Pajajaran. Namun, ada sebagian masyarakat yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama Islam. Mereka tetap dikenal dengan masyarakat Badut. Mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut tanah Kenekes. Mereka menyebut dirinya orang-orang Kejoraan. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan beberapa jenis bangunan yang masih tersisa, antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tritayasa yang berusaha menentang FOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda, karena di dalam istana ini dimanfaatkan FOC dengan politik Divide et Impera. FOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tritayasa. Berakhir kekuasaan Sultan Ageng Tritayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan FOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa ke kemunduran kerajaan Banten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.